Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 penyelam, Rina, Jaya, dan Dimas, melakukan penyelaman di dasar laut dan menemukan sebuah pesawat yang tenggelam. Di dalamnya, mereka menemukan seorang pria, Arif, yang terjebak dan hampir mati. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Laut adalah tempat yang luas, penuh misteri dan rahasia yang terkadang lebih sulit dipahami daripada apapun di daratan. Bagi Rina, Jaya, dan Dimas, laut adalah rumah mereka. Ketiganya adalah penyelam profesional, dengan pengalaman puluhan tahun menjelajahi dunia bawah air. Hari itu, mereka menurunkan kapal ke perairan yang tenang namun dalam. Mereka tidak tahu bahwa apa yang akan mereka temui di kedalaman itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pencarian mereka hari itu sangat berbeda. Bukan sekadar untuk mengeksplorasi keindahan terumbu karang atau menggali reruntuhan kapal kuno, melainkan untuk menemukan sebuah pesawat yang jatuh di laut 2 bulan sebelumnya. Pesawat itu, sebuah pesawat komersial yang membawa puluhan penumpang, hilang tanpa jejak setelah dilaporkan terbang dari sebuah bandara di kota besar. Beberapa minggu setelah kecelakaan, Badan Pencarian dan Penyelamatan, SAR, menemukan pesawat itu tenggelam di kedalaman laut yang sangat dalam. Namun tak ada tanda-tanda penumpang yang ditemukan. Mereka mencari jasad, mereka mencari bukti, dan mereka mencari penutupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi ketiganya, ini bukan hanya pencarian biasa. Mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan berbahaya ini, tetapi tidak pernah sebelumnya mereka merasa ada kehidupan yang tersisa di tempat yang sempit dan gelap seperti itu. Meskipun badan penyelamat telah mengonfirmasi bahwa tidak ada yang selamat, rasa ingin tahu mereka tidak bisa dibendung. Mereka adalah penyelam yang dipilih oleh tim pencari untuk melanjutkan penyelaman setelah tim utama mengakhiri pencarian mereka. Bukan karena harapan akan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya, tetapi karena mereka adalah yang terakhir yang bisa melakukan pencarian. Saat mereka menyelam, kesunyian bawah air sangat mencengkeram. Kedalaman laut, yang biasa menenangkan mereka, kali ini terasa lebih menakutkan. Jaya, yang lebih banyak berdiam diri saat menyelam, merasakan ada yang ganjil dengan perairan ini. Rina, dengan keberanian khasnya, memimpin tim menuju lokasi yang telah diberi koordinat. Namun, setelah berjam-jam menyelam tanpa hasil, Rina hampir menyerah. Mereka mulai merasa lelah, harapan semakin menipis. Jaya sudah berencana untuk mengangkat tangan dan naik ke permukaan ketika Dimas, yang biasanya lebih tenang, melihat sesuatu yang tampak seperti struktur besar di kejauhan. "Rina, Jaya, lihat itu!" teriak Dimas. Suaranya sedikit terpotong oleh alat komunikasi bawah air. Matanya terpaku pada sebuah objek besar yang terlihat menyerupai bagian dari pesawat. Rina dan Jaya terkejut. Mereka berenang lebih cepat menuju objek tersebut. Rasa penasaran menggantikan kelelahan mereka. Ketika mereka mendekat, bentuk pesawat itu mulai tampak jelas. Pesawat tersebut terbaring miring di dasar laut. Sayapnya patah dan tubuhnya sebagian besar hancur. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di dalam pesawat, di salah satu kursi penumpang, terlihat sesuatu yang bergerak. Mereka bertiga saling berpandangan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin ada yang selamat setelah 2 bulan terendam air. Bukan? Namun, perasaan jantung mereka yang berdebar keras menandakan sesuatu yang berbeda. Rina memimpin, berenang lebih dekat, dan akhirnya melihat sosok manusia yang terbaring dalam posisi tak bergerak, hampir seperti tertidur. Keadaan itu begitu aneh, seakan tidak masuk akal. Mereka mencoba memastikan apakah itu benar-benar manusia hidup atau hanya ilusi. Dalam diam yang tegang, mereka mendekat dan memeriksa lebih jauh. Saat mereka semakin dekat, detak jantung mereka semakin kencang. Rina adalah yang pertama menyentuh tubuh pria itu. Di balik masker selam, matanya terbuka lebar, dan ia menyadari bahwa sosok yang terbaring itu bukan hanya selamat, tetapi juga dalam keadaan hidup. Rina memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan cepat, mencoba mencari tahu apakah pria itu masih bisa diselamatkan. Pada pandangan pertama, tubuh pria itu tampak tak bergerak, tetapi ia masih bernapas. Sangat lemah, namun ada napas yang teratur. Apa yang mereka lihat tidak mungkin mereka pahami. Seorang penumpang pesawat yang seharusnya sudah meninggal 2 bulan lalu, masih hidup. Dimas yang berada di sisi lain mencoba memeriksa keadaan sekelilingnya.
Pesawat itu sebagian besar tenggelam. Namun ada beberapa ruang di dalamnya yang cukup tertutup untuk melindungi penumpang dari tekanan laut yang dahsyat. Mereka harus bergerak cepat. Kita harus membawanya naik ke permukaan. Sekarang juga, kata Dimas, suaranya serak karena tercampur ketegangan. Rina segera mengambil keputusan untuk membawa pria itu. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai mempersiapkan alat-alat penyelamatan mereka. Jaya, yang lebih berpengalaman dalam menangani kondisi kritis, memeriksa kondisi pria tersebut lebih lanjut. Pakaian pria itu hampir compang-camping, dan tubuhnya sangat kurus. Namun dia masih hidup. Tindakan cepat diperlukan. Mereka harus membawa pria itu ke permukaan secepat mungkin. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menghubungkan alat bantu pernapasan pada pria tersebut dan mulai menariknya keluar dari pesawat. Setiap detik terasa sangat berharga. Rina dan Jaya bergantian mengawasi tanda-tanda vitalnya. Sementara Dimas memastikan agar mereka tidak tersangkut pada puing-puing pesawat yang rusak. Mereka berenang ke permukaan dengan semangat yang luar biasa. Lebih dari sekadar pencarian. Ini adalah misi untuk menyelamatkan hidup. Ketika mereka akhirnya sampai di permukaan, mereka merasa seolah-olah baru saja mengatasi badai besar. Pria itu masih hidup, meskipun sangat lemah. Mereka membawanya ke perahu penyelamat yang sudah menunggu di permukaan. Semua orang di perahu tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Ini keajaiban, kata Rina dengan suara gemetar. Jaya hanya bisa terdiam. Sementara Dimas melihat keluar dengan perasaan campur aduk. Kelegaan dan kebingungannya bercampur menjadi satu. Ketiganya tahu bahwa meskipun penemuan ini luar biasa, mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi mereka telah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Memberikan kehidupan pada seseorang yang tidak pernah mereka duga akan mereka temukan. Mereka akan membawa pria itu ke rumah sakit dan mulai mengungkap kisah di balik apa yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Perahu itu bergerak perlahan menjauh dari lokasi kecelakaan, sementara udara laut yang segar mengisi paru-paru mereka. Meskipun pria yang mereka bawa ke perahu sudah mulai sadar, kondisi fisiknya masih sangat lemah. Mereka bisa melihat ketegangan di wajahnya, kebingungan yang luar biasa, dan keterkejutan yang tampaknya sulit untuk diterima oleh akal sehat. "Tenang, kamu sudah aman," kata Jaya sambil mencoba menenangkan pria itu. Suaranya lembut namun penuh rasa percaya diri. "Kami menemukannya di pesawat yang tenggelam. Kami membawamu ke sini. Kamu selamat." Pria itu masih terdiam, hanya mengangguk pelan seiring dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus dan terlihat sangat rapuh. Tapi mata yang sepertinya menahan lebih banyak perasaan daripada yang bisa dilihat, mulai terbuka perlahan. Ia menatap Dimas yang berada di dekatnya, lalu kembali ke Jaya dan Rina. Kemudian, suaranya yang serak terdengar dengan sangat pelan, seperti baru saja keluar dari mulutnya setelah berbulan-bulan terpendam. "Apa yang terjadi?" Pria itu bertanya. Suaranya bergetar. Aku sudah lama di sana. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup." Kata-kata pria itu melayang di udara, mengungkapkan kebingungan yang tak terelakkan. Ketiganya saling memandang, mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal fisik. Ada lebih banyak hal yang harus dihadapi oleh pria ini. Tidak hanya karena ia harus berjuang melawan rasa lapar dan kehausan selama berbulan-bulan, tetapi juga karena pengalamannya mungkin jauh lebih traumatis daripada yang mereka bayangkan. Di tengah perjalanan ke rumah sakit terdekat, mereka memberikan pertolongan pertama sebaik mungkin. Rina mengatur cairan infus untuk menjaga tubuh pria itu tetap terhidrasi, sementara Jaya memantau detak jantung dan suhu tubuhnya. Dimas, yang sedikit lebih tertutup, berusaha menenangkan diri. Meskipun di dalam hatinya dia masih bergulat dengan kenyataan bahwa mereka menemukan seseorang yang hampir mustahil ditemukan. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah sakit, proses medis langsung dimulai. Pria itu diberi oksigen dan segera diperiksa oleh tim dokter. Mereka tahu bahwa kondisi pria itu sangat kritis, bahkan sangat mirip dengan seseorang yang telah lama dalam keadaan koma akibat kelaparan dan kehausan. Namun, meskipun tubuhnya lemah, pria itu bertahan hidup. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di dalam pesawat yang tenggelam di dasar laut. Dokter yang menangani pasien itu, seorang spesialis gawat darurat bernama Dr. Arga, terkejut melihat pria yang ada di depannya. Dia memeriksa kondisi fisiknya dengan teliti dan mencatat beberapa hal yang luar biasa. Dia seharusnya sudah mati.
Namun tubuhnya menunjukkan beberapa tanda-tanda yang tidak biasa, kata Dokter Arga, berbicara dengan ragu-ragu. Tidak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan kenapa ia masih hidup setelah begitu lama terperangkap di dalam air. Rina, Jaya, dan Dimas yang mendengarkan penjelasan dokter itu hanya bisa terdiam. Mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh dan tak terduga di bawah air. Tetapi ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mereka bertiga merasa seolah-olah telah menyaksikan sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Kehidupan yang bertahan meskipun semua tanda menunjukkan bahwa itu adalah kemungkinan yang mustahil. Saat pria itu terbangun beberapa jam kemudian, ia mulai berbicara perlahan. Matanya yang awalnya kosong kini mulai mengeluarkan kilau. Meskipun masih terlihat kebingungan yang dalam. Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa selamat? Bukankah pesawat itu jatuh? Bukankah aku sudah mati? Rina, Jaya, dan Dimas duduk di dekat ranjang pasien, memandang pria itu dengan rasa prihatin yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Semua yang mereka tahu adalah bahwa hidup pria ini telah diberi kesempatan kedua, sebuah keajaiban yang tak terlukiskan. Aku tidak tahu, kata Dimas, yang akhirnya berbicara setelah lama terdiam. Kami menemukannya di pesawat yang tenggelam. Kamu hidup, dan itu sudah cukup bagi kami. Pria itu menatap mereka sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata itu. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang menahan aku di sana. Sesuatu yang memberi aku kekuatan untuk bertahan. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa seperti ada alasan mengapa aku selamat. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku bersyukur. Dokter Arga, yang terus memantau kondisi pria itu, terkejut. Kondisi fisiknya tidak mungkin menjelaskan hal ini. Seharusnya ia tidak bisa bertahan begitu lama. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar faktor fisik di sini. Pria itu mengangguk pelan. Matanya kembali menatap keluar jendela rumah sakit. Di sana, dunia luar tampak begitu cerah dan damai. Jauh berbeda dari kegelapan yang telah ia alami selama berbulan-bulan. Aku merasa seperti hidup kembali. Tapi di sisi lain, aku merasa kehilangan, kata pria itu pelan. Seakan berbicara pada dirinya sendiri. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, pria yang akhirnya diketahui bernama Arif itu mulai pulih, meskipun fisiknya masih sangat lemah. Ketiga penyelam itu, yang kini menjadi teman dan pelindungnya, tetap setia menemani setiap langkah pemulihan Arif. Namun, di balik kelegaan yang mereka rasakan, muncul rasa ingin tahu yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arif selama 2 bulan yang hilang itu? Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam pesawat yang terendam? Dikelilingi oleh tekanan laut yang luar biasa, Arif mulai menceritakan kisahnya kepada mereka. Kisah yang penuh dengan rasa takut, kebingungan, dan keberanian yang tak terduga. Dia adalah seorang teknisi yang bekerja untuk sebuah perusahaan penerbangan, yang kebetulan menjadi penumpang dalam penerbangan itu. Ketika pesawat itu jatuh, Arif terluka parah, tetapi dengan segenap keberanian, dia berhasil keluar dari kerusakan pesawat dan masuk ke bagian tubuh pesawat yang lebih terlindung dari air. Dalam ruang yang sempit itu, dia menemukan tempat yang relatif aman, meskipun tidak ada makanan atau air. Awalnya, dia berharap akan segera ditemukan. Namun hari demi hari berlalu tanpa bantuan datang. Arif mulai kehilangan harapan. Namun sesuatu dalam dirinya terus bertahan. Aku tidak tahu apa yang membuatku bertahan. Ada saat-saat ketika aku hampir menyerah. Tetapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menginginkan aku untuk hidup. Mungkin ini takdir. Mungkin juga hanya keberuntungan. Aku tidak tahu, kata Arif dengan suara pelan, penuh rasa bingung. Apakah ada yang membantumu? Tanya Rina, merasa penasaran. Arif menggelengkan kepala. Aku sendiri. Aku hanya bertahan dengan instingku. Namun, meskipun penjelasan Arif cukup sederhana, ada satu hal yang selalu ia rasakan. Kehadiran sesuatu yang tidak tampak, tetapi menguatkannya untuk terus bertahan hidup, seakan ada kekuatan yang tidak terlihat yang menuntunnya untuk tetap hidup. Itu adalah misteri yang tak terpecahkan. Waktu berlalu, dan setelah lebih dari 2 minggu menjalani perawatan intensif, kondisi Arif perlahan mulai membaik. Namun, fisiknya yang kurus dan lemah masih tampak jelas. Ia kehilangan banyak berat badan, otot-otot tubuhnya melemah, dan kulitnya pucat seperti seseorang yang baru saja keluar dari keadaan koma yang panjang.
Namun yang lebih menonjol adalah perubahan pada diri Arif. Selama 2 bulan di bawah air, terperangkap di dalam pesawat yang tenggelam, ia tidak hanya bertahan hidup secara fisik, tetapi ia juga terpaksa menghadapi banyak dilema emosional dan mental yang belum tentu bisa dilalui oleh banyak orang. Malam-malam pertama di rumah sakit, Arif sering terbangun dengan keringat dingin, seperti dihantui mimpi buruk tentang kejadian yang menimpanya. Dia terbangun dengan rasa takut yang tiba-tiba datang menghampiri, seakan-akan ia sedang berada kembali di dalam pesawat yang tenggelam. Di waktu-waktu tertentu, ia merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan normal, seolah-olah dunia luar ini begitu asing baginya setelah lama terisolasi di dalam air. Dia merasa terlepas dari waktu dan ruang, tidak lagi mampu merasakan bahwa kehidupan yang ia tinggalkan sebelumnya masih ada untuknya. Namun, ada satu hal yang sangat membantunya melalui masa-masa gelap itu. Ketiga penyelam yang telah menyelamatkan hidupnya, Rina, Jaya, dan Dimas. Mereka selalu berada di sisinya, memberikan dukungan moral, berbicara dengannya, bahkan hanya duduk bersama di ruang rumah sakit untuk memberikan rasa nyaman yang sangat ia butuhkan. Rina, yang sudah sangat dekat dengan Arif, sering mengajaknya berbicara tentang banyak hal, mencoba membuatnya merasa bahwa dunia masih menunggu kehadirannya. Sementara Dimas dan Jaya lebih sering memberikan ruang untuk Arif, membiarkannya merenung, namun tetap berada di dekatnya jika ia membutuhkan bantuan. Pada suatu sore, setelah hampir 3 minggu di rumah sakit, Arif akhirnya keluar dari ruang perawatan dan dipindahkan ke kamar biasa. Ia masih terlihat sangat lemah, namun matanya mulai kembali menunjukkan kilau kehidupan. Suatu hari, ketika Rina duduk di samping ranjangnya, Arif membuka pembicaraan yang membuatnya terkejut. "Rina," suara Arif pelan, namun penuh makna, "kamu pernah mendengar tentang keajaiban, kan?" Rina menoleh, mendengarkan dengan seksama. "Tentu saja. Kenapa?" Arif menghela napas panjang. Matanya yang tadinya tampak kosong kini terlihat lebih dalam. "Aku merasa seperti itu. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari diriku yang membuat aku bertahan. Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya merasa, saat aku di dalam pesawat yang tenggelam, ada sesuatu yang membimbingku untuk terus hidup." Rina terdiam, menyadari bahwa ini adalah saat yang sangat emosional bagi Arif. "Apa yang kamu rasakan di sana, di bawah laut?" Arif menatap jauh keluar jendela. Matanya seperti sedang mencari jawaban di cakrawala yang tidak bisa dijangkaunya. "Aku merasa sepi, terkurung dalam gelap. Tetapi ada satu hal yang aku rasakan, semacam dorongan, semacam insting yang membawaku untuk terus berusaha, mencari cara agar bisa bertahan hidup. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjelaskan itu. Itu seperti ada suara dalam diriku yang berkata, 'Kamu tidak boleh menyerah, kamu harus bertahan.' Aku tidak tahu itu datang dari mana." Rina menatap Arif dengan penuh empati, mencoba memahami perasaan yang sulit dijelaskan itu. Terkadang, kita merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang memberi kita kekuatan untuk bertahan. Mungkin itu bukan hanya insting, tapi juga harapan. Harapan yang tumbuh dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Arif mengangguk pelan, matanya terpejam sejenak, seakan mengingat kembali semua rasa takut dan kebingungan yang ia alami di kedalaman laut. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjelaskan perasaan itu, tapi aku merasa seolah-olah aku dipilih untuk hidup. Seperti ada alasan mengapa aku masih ada di sini." Saat itu, Rina merasa ada sesuatu yang tak terkatakan dalam diri Arif. Sesuatu yang lebih dari sekadar kelangsungan hidup fisik. Ini adalah perjalanan mental dan emosional yang begitu mendalam. Sebuah proses penyembuhan yang harus dilalui Arif untuk bisa kembali ke kehidupan normal. Rina tidak bisa menjelaskan perasaan ini dengan kata-kata. Tetapi ia tahu satu hal, Arif tidak hanya diselamatkan secara fisik. Pengalaman yang telah dilalui oleh Arif, meskipun tragis, mungkin akan memberinya pemahaman hidup yang lebih dalam. Selama bulan-bulan berikutnya, Arif perlahan mulai beradaptasi kembali dengan dunia yang dulu ia kenal. Ia kembali bekerja di perusahaan penerbangan tempatnya dulu bekerja. Meskipun tugasnya kini lebih berfokus pada hal-hal administratif, bukan lagi teknisi lapangan. Namun, meskipun fisiknya telah pulih, ada bagian dari dirinya yang tak akan pernah sama lagi. Setiap kali ia melangkah keluar ruangan dan menatap langit, atau mendengar suara pesawat yang terbang di atas, pikirannya kembali terlempar ke dalam pesawat yang tenggelam itu, ke dalam kegelapan yang hampir mematikannya. Arif sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi.
Namun ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Kegigihan untuk bertahan hidup yang ia rasakan dalam kegelapan itu, memberikan rasa syukur yang mendalam bagi setiap hari yang ia jalani. Ketiga penyelam itu, yang awalnya datang sebagai penyelamat, akhirnya menjadi teman sejati Arif. Mereka sering bertemu, berbicara tentang kehidupan, dan tertawa bersama. Arif merasa bahwa keberadaan mereka tidak hanya menyelamatkannya secara fisik, tetapi juga memberikan pemahaman baru tentang kekuatan persahabatan dan harapan. Mereka tidak hanya menyelamatkannya dari lautan yang dalam, tetapi juga dari kesedihan yang mendalam yang hampir menenggelamkannya. Pada akhirnya, meskipun Arif tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang membuatnya bertahan hidup, apakah itu kekuatan batinnya, keberuntungan, atau sesuatu yang lebih mistis, ia belajar untuk menghargai setiap detik hidup yang kini ia jalani. Bagi Arif, hidup tidak lagi tentang bertahan dari kesulitan. Itu tentang memahami bahwa terkadang, dalam hidup, kita diberikan kesempatan kedua untuk menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Ia tidak akan pernah melupakan betapa berharganya hidupnya, dan ia akan terus berjalan, melangkah maju, dengan penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa hidup ini, meskipun penuh ketidakpastian, tetap indah untuk dijalani. Dan begitulah, perjalanan Arif untuk menemukan kembali dirinya berlanjut, dengan kisah keajaiban yang tak terkatakan, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menghadapinya. 3 penyelam yang menemukan penumpang hidup di pesawat yang tenggelam di dasar laut.